Ini Bu, jadi sebelum kita lakukan atau saya melakukan observasi nanti ke kelas yang Bu Novi ajarkan, saya ingin lakukan yang namanya pembicaraan atau percakapan soal observasi dulu ya. Nah, ini kan nanti Bu Novi mengajar kelas berapa? Kelas 5 ya. Muatan pelajarannya Pak. Tapi masih tergolong sedikit ya. Jadi untuk yang pertama ini pertanyaan saya Bu, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada saat nanti itu seperti apa? Tujuan pembelajaran yang pertama itu melalui kegiatan diskusi dan informasi itu siswa dapat menganalisis perpindahan kalor baik secara introduksi, konveksi ataupun radiasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu melalui kegiatan diskusi siswa itu dapat mempresentasikan bagaimana hasil diskusi tersebut terkait dengan pembelajaran yaitu perpindahan panas secara konveksi, radiasi dengan Jadi ada 2 poin Bu ya. Yang pertama itu kalau nggak salah tadi terkait dengan analisis ya, dan terkait dengan tingkat percaya diri. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua Bu. Jadi dalam kegiatan pembelajaran nanti tentunya ada areal-areal pengembangan yang hendak dicapai. Terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja? Area pengembangan yang hendak dicapai yang pertama itu adalah mandiri, kemudian keterampilan atau bekerja sama mereka, kemudian yang ketiga itu berpikir kritis atau menganalisis, dan yang terakhir itu tingkat percaya diri. Ya, jadi lalu ada 4 gitu ya. Jadi intinya goalnya juga terakhir itu percaya diri ya. Lalu ya. Selanjutnya terkait dengan hal tersebut tadi ini tentunya ada strategi-strategi yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran nanti. Kira-kira strategi yang dipersiapkan itu apa saja? Strategi secara umum pasti mempersiapkan media pembelajaran. Yang pertama itu menggunakan PowerPoint, ya, dipadukan dengan TPACK. Kemudian yang kedua itu dengan menggunakan pembelajaran berkelompok, tentunya guru di sini sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga itu menggunakan kegiatan belajar diskusi yang diselingi dengan SPP. Menarik Bu ya. Tadi Ibu juga menyampaikan ada unsur TPACK ya. Terus terkait dengan penggunaan teknologi PPT. Nah, kemudian tadi terakhir tadi Ibu mengatakan bahwasanya akan diselingi dengan ice breaking yang untuk meningkatkan konsentrasi. Oke, terima kasih Bu. Nah, yang terakhir nih Bu ya. Jadi dari setiap hal yang Ibu rencanakan tadi, tentunya ada yang namanya indikator keberhasilan atau ketercapaian dari tujuan. Nah, kira-kira indikator dari ketercapaian tujuan yang Ibu akan capai itu seperti apa? Sesuai dengan tujuan, tentu indikator tersebut yang pertama itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari siswa tersebut. Melalui kegiatan menganalisis perpindahan kalor baik secara produksi, konveksi maupun radiasi. Kemudian untuk indikator yang kedua itu siswa dapat mengembangkan rasa percaya diri mereka melalui kegiatan baik secara diskusi. Jadi kurang lebih ini link ya dengan tujuan pembelajaran. Ya, jadi nyambung. Ya, indikator yang Ibu katakan tadi yang pertama saat siswa itu bisa menganalisis mengembangkan keterampilan berpikir ya. Yang kedua juga tadi percaya diri. Pada saat siswa sudah percaya diri berarti dikatakan berhasil ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kurang lebih tadi Ibu sudah mengatakan bagaimana rencananya, indikatornya dan sampai ke tujuannya ya. Semoga pada saat kegiatan pembelajaran nanti bisa berjalan lancar dan mencapai hasil yang maksimal. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Hendra. Gimana kabar kalian hari ini? Ada yang tidak sekolah? Sebelum kita memulai pelajaran dan berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa selesai. Oke, pada pembelajaran hari ini sebelum kita mulai ya, Ibu mau bertanya dulu. Minggu-minggu ini apa yang kalian rasakan hawa di sekitar rumah, di sekolah? Bagaimana hawanya? Ada yang tahu apa penyebab kita terasa panas? Apa? Iya, karena pancaran sinar matahari. Sebenarnya sekarang kan harusnya hujan, ya.
awal-awal memiliki rasa panas yang kemudian panasnya saat mata ya. Kemudian mengakibatkan apa? Panas. Kemudian rasa haus ya, biasanya pembelajaran. Oke. Nah, pada pembelajaran hari ini itu ada kaitannya terkait dengan perpindahan panas ya pada tema. Nah, silakan dibuka bukunya. Ya, kita akan mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan perpindahan panas. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan menganalisis macam-macam perpindahan panas baik itu secara konduksi, konveksi ataupun radiasi. Kemudian yang kedua, anak-anak akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok baik untuk analisis maupun menyebutkan contoh-contoh dari perpindahan panas secara konduksi, konveksi maupun radiasi. Sekarang kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, silakan. Oke, sekarang coba perhatikan slide yang ada di depan. Di sini ada gambar. Sekarang perhatikan gambar yang pertama. Ada yang tahu gambar tentang apa? Konduksi. Konduksi itu gambar tentang apa itu, Dek? Tentang ngapain ya, tentang ngapain? Orang mendaki gunung. Kemudian ada yang tahu lagi? Yang kedua? Kemudian yang ketiga? Merebus air. Sekarang ibu guru akan membagikan LKPD di masing-masing kelompok. Silakan didiskusikan. Nanti akan dipresentasikan. Nah, silakan didiskusikan dulu dengan temannya. Setelah itu nanti hasilnya akan dipresentasikan.
Ya, sudah selesai anak-anak hasil diskusinya? Sudah. Kami presentasikan di depan? Bisa. Dan masing-masing kelompok sana perwakilannya angkat tangan. Mau maju. Ya, sekarang maju. Yang lainnya mendengar. Ya. Konduksi adalah benda yang mengantarkan panas atau memindahkan zatnya. Contoh, pada saat kamu menggoreng, tentu spatula yang kamu pegang akan terasa panas. Konveksi adalah perpindahan panas dengan zat-zatnya. Contoh, merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Radiasi adalah udara yang terdapat pada atmosfer termasuk konduktor yang paling biru. Contoh, panas api unggun dapat masuk dalam tubuh. Oke, sekarang untuk Oke, sekarang untuk kelompok yang kedua siapa yang mau? Siapa ya? Ya, silakan. Yang lain yang mendengarkan. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan nanti bertanya. Ya, silakan ada panas dapat berpisah cepat dengan perantara atau tanpa perantara. Ada 3 cara produksi merupakan perpindahan panas melalui perantara contoh besi yang dipanas. Konveksi adalah perpindahan dengan zatnya. Contoh, air yang direbus dalam panci hingga airnya mendidih. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa perantara. Contoh, pancaran sinar matahari. Tepuk tangan udah ada. Yang bingung atau ada yang bertanya? Saya, Silakan. apa perbedaan suhu dan kalor? Oh, apa perbedaan suhu dan kalor? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Bisa, Bu. Bisa. Suhu adalah panas atau dingin pada satu benda, dan kalor adalah panas pada satu benda. Contoh, konduksi, konveksi, dan radiasi. Gimana, Oli? Bisa diterima? Bisa. Silakan pulang. Oke, sekarang sebelum lanjut, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya? Sebelum lanjut, ada yang tahu lagu di sini senang? Contohnya ya, kalau di sini gerakannya ini, Ya. di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kita peragakan. Yang lain, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sekali. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, pada pembelajaran kali ini siapa yang bisa menyuguhkan? Yuk, siapa yang bisa? Boleh? Ayo. Angkat. Perpindahan panas ada 3. Pertama konduksi, kedua konveksi, ketiga radiasi. Oke, ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang perpindahan panas. Itu ada 3. Ada konduksi, ada Konveksi, Nah, apalagi sudah kita pelajari hari ini? Siapa? Ya, bisa? Contoh konduksi adalah besi yang dipanaskan. Oke. Contoh konveksi air yang direbus dalam panci airnya yang mendidih. Ya. Radiasi contohnya pancaran sinar matahari. Oke, tadi sudah disebutkan contoh-contoh dari perpindahan panas sama bisa ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya nanti mempelajari tentang SBDP nada ya, supaya nanti pembelajaran berikutnya akan bisa lebih siap lagi. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat siang.
Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Pak Hendra. Gimana kabarnya nih? Sehat, baik. Oke, sehat ya. Ya. Memang kita sebagai guru itu harus selalu tampil optimal ya. Pas. Nah, jadi gini Bu. Kan kemarin itu kita melaksanakan yang namanya observasi ya. Jadi mungkin kita berbincang-bincang sedikit terkait dengan yang telah dilakukan kemarin pembelajarannya. Nah, kira-kira nih Bu Novi ada sesuatu yang dibicarakan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan kegiatan pembelajaran pada saat itu. Terima kasih Pak Hendra atas kesempatannya. Pada saat pembelajaran kemarin, yaitu anak-anak itu aktif, tapi masih ada beberapa yang mendominasi. Mungkin hanya yang paham-paham saja yang aktif. Padahal saya sudah menggunakan metode yang diferensiasi. Apa yang dibutuhkan murid itu saya berusaha, tapi masih ada kendala aktif. Jadi terkait dengan, kalau saya tangkap tadi terkait dengan kendala keaktifan ya. Ya. Kalau memang terkait dengan kendala ini kira-kira nih dalam pandangan Bu Novi itu pengen dapat goal apa nih, atau dapat tujuan apa nih dari percakapan kita tadi? Saya ingin siswa itu lebih aktif, ya maksudnya aktif itu dalam arti lebih berinteraksi antara teman-temannya. Ya, Seperti itu. aktif ya, ada interaksi Ya. kayak sini ya. Nah, kalau memang seperti itu nih, kita bicara idealnya ya. Dalam pikiran Bu Novi ini, siswa aktif itu seperti apa sih? Seperti yang tadi saya beritahu, siswa yang aktif itu adalah siswa yang mampu berinteraksi, mencari atau mengeksplor apapun yang ada di pikirannya untuk mencari jawaban yang pasti. Kalau saya tangkap tadi mampu mengeksplor ya, aktif dia baik menjawab ataupun mencari informasi-informasi. Nah, oke. Jadi kalau memang dalam pikiran Bu Novi idealnya seperti itu nih, pada saat itu Bu Novi kita rentangkan skala ya coba ya 1 sampai 10. Pada saat hal tersebut murid itu berada di rentangan berapa? Tentang aktifan ya? Ya, keaktifan anak-anak kalau menurut saya itu masih di rentangan 7 ya. Masih di rentangan 7. Oke, nah terus kalau memang sudah di rentangan 7 nih, kira-kira harapan Bu Novi ya, murid itu berada di rentangan berapa harapannya? Harapan pasti tetap yang terbaik yang 10 ya. 10 ya. Bisa ya. Berarti ada kenaikan ya kalau di 3 ya. Oke, nah sekarang nih kalau kita lihat nih Mbak Ibu, ya kan Bu Novi sudah sering mengajar di sana ya. Nah, dari pengamatan Bu Novi sehari-hari, murid itu sebenarnya suka diperlakukan seperti apa sih dalam kegiatan belajar? Dalam kegiatan belajar, kalau siswa itu lebih suka, namun dengan metode ya, biasanya lebih suka dengan pembelajaran yang ada medianya. Media nih. Oke. Kemudian kita sebagai guru kan harusnya memfasilitasi saja apa yang mereka tidak tahu ya. Ya. Jadi saya tangkap intinya murid suka difasilitasi dengan media-media juga ya. Nah, terus terkait dengan hal tersebut nih dalam bayangan Bu Novi, kira-kira kan tadi sudah mengatakan murid suka seperti itu ya tadi. Nah, kira-kira nih apa yang bisa Ibu Novi lakukan? Rencana apa yang mungkin bisa Ibu Novi lakukan terkait dengan bagaimana sih caranya mengaktifkan murid? Pertama saya melakukan pendekatan dulu kayak maunya seperti apa, enaknya belajarnya seperti apa, kemudian ingin medianya itu seperti apa, apakah seperti menggunakan PowerPoint kah, atau video kah, atau gambar kah, atau game permainan. Oke. Jadi intinya lebih melakukan pendekatan ya. Oke. Kalau terkait dengan pendekatan tadi ya, kira-kira untuk hal yang lain selain pendekatan, kira-kira ada nggak lagi? Mungkin mencari informasi baik itu ya, kemudian bertanya juga dengan teman sejawat atau diskusi melalui forum KKD yang kita ada. Jadi selain yang tadi juga, Ibu Novi ingin mencari informasi yang lebih ya, nanti mungkin dituangkan dalam rencana kan seperti itu ya. Ya. Terus tadi Bu Novi juga kalau nggak salah dengar saya mengatakan bisa meminta informasi juga kepada rekan-rekan yang lain ya. Oke. Nah, kalau memang dalam rencana perbayangan Bu Novi seperti ini ya, terkait dengan meningkatkan aktivitas
siswa. Nah, terus kira-kira nih kapan kegiatan tersebut bisa Ibu Novi lakukan? Secepatnya ya. Secepatnya. Ngatur dulu maksudnya mempersiapkan semuanya dan Oh. bisa. Oke, menarik ya Bu Novi ya. Jadi pengen secepatnya agar kualitas pelayanan pendidikan yang Ya. diberikan itu maksimal. Langsung maksimal, Oh, mencapai 10. mantap Bu Novi. Jadi nah setelah tersebut nih tadi Bu Novi mengatakan secepatnya nih. Nah, kira-kira nih Bu Novi, siapa yang bisa Ibu Novi ajak untuk membantu mewujudkan hal tersebut? Banyak ya teman-teman di sekolah yang bisa, baik kepala sekolah dan juga bisa membantu. Kepala sekolah dan teman-teman ya intinya ya di lingkungan sekolah ini. Iya. Oke Bu Novi. Jadi kalau memang sudah punya gambaran seperti itu nih Bu Novi, kita review sedikit ya apa yang sudah kita bicarakan tadi. Kira-kira nih apa yang sudah Ibu Novi dapat dari apa yang kita lihat? Yang didapatkan itu ya bagaimana kita bisa mengaktifkan kembali siswa yang kemarin dari rentanan ini supaya bisa mencapai maksimal sampai 10. Oke, caranya berarti ya yang Ibu Novi dapatkan ya. Jadi kalau tidak salah juga Bu Novi tadi sudah membicarakan gimana rencananya, siapa yang bisa diajak untuk kolaborasi ya. Nah jadi kalau memang sudah punya gambaran yang jelas, jadi saya juga pengen tahu nih gimana kelanjutannya nanti. Jadi kalau memang Bu Novi nanti perlu bantuan saya ataupun sudah menjalankan dan perkembangannya, nanti kita share-share informasi Bu Novi. Pasti. Terima kasih Bu Novi ya. Sama-sama. Ini juga kelihatannya sudah jam kita untuk mengajar. Mari kita mengajar Bu Novi. Ya. Oke, sampai ketemu ya Bu Novi.